Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-84. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tetapi yang sama sekali tak mereka duga adalah keadaan seorang gadis kecil yang bernama Widuri. Gadis yang nampaknya hanya dapat berlari-lari, tertawa, dan kalau mencubit sakitnya bukan main itu. Namun ternyata bahwa gadis itu adalah seorang gadis yang luar biasa pula, seperti saudara sepupunya, Karebet. Hal ini ternyata pada suatu malam yang cerah, ketika Arya Saloka dengan teguhnya sedang melatih diri di bawah pengawasan gurunya, tiba-tiba datanglah Kepu Kanigara bersama anak gadisnya. Dan dengan tidak terduga pula Kepu Kanigara berkata, "Arya, aku bawa kawan baik bagimu. Daripada kau berlatih seorang diri atau terus-menerus dengan gurumu, dengan demikian kau akan dapat melakukan berbagai macam percobaan dan penemuan-penemuan dari macam-macam pengalaman yang kau miliki dengan kesegaran baru. Bukankah begitu, Mahesa Jenar?" Mahesa Jenar mengangguk kaku. Ia sama sekali tidak menduga bahwa gadis kecil itu memiliki ilmu yang cukup untuk berlatih bersama Arya Saloka. Namun demikian, ia tidak bertanya apa-apa, sebab ia yakin bahwa Kepu Kanigara pasti sudah dapat mengukurnya. Demikian pula Rara Wilis yang hadir menyaksikan menjadi sibuk menduga-duga pula. Ketika ia melihat tingkat ilmu Arya Saloka, ia sudah menjadi keheranan. Anak itu sudah mencapai tingkat yang sedemikian jauhnya. Ketika Rara Wilis melihat anak itu bertempur dengan janda Simarodra dengan cara tikus-tikusan, ia sudah mengagumi kelincahannya. Tetapi sekarang anak itu sudah mencapai tingkat yang mungkin sejajar dengan dirinya. Dan sekarang ia akan melihat gadis kecil itu memperlihatkan kecakapannya melawan Arya Saloka. "Widuri," kata Kepu Kanigara lebih lanjut, "kau harus merasa beruntung juga bahwa di bukit kecil ini kau akan mendapat lawan berlatih sepeninggal Karang Tunggal. Nah, bersiaplah, darinya kau akan mendapat banyak pelajaran yang berguna." Mula-mula Widuri menjadi agak malu. Ia tidak biasa berlatih di hadapan orang banyak. Yang biasa dilakukan adalah dengan ayahnya bersembunyi di dalam sebuah ruangan di dalam goa. Di sanalah ia berlatih keras untuk mencapai tingkatan yang sekarang. Agaknya darah yang mengalir dalam tubuh Widuri memang sudah disediakan untuk menjadi orang yang perkasa, seperti saudara-saudara dari aliran darah Handayaningrat. Apalagi Kepu Kanigara sebagai orang yang memiliki kesaktian tinggi, tidak mempunyai orang lain yang dapat menerima warisan kesaktiannya kecuali seorang gadis. Karena itu, meskipun anaknya seorang gadis, namun dilatihnya sejak kecil agar kemudian mewarisi ilmunya. Demikianlah pada saat itu, Mahesa Jenar, Rara Wilis, dan Arya Saloka untuk pertama kalinya melihat bahwa Endang kecil itu pun ternyata memiliki ilmu yang sudah dalam tingkatan yang tinggi. Setelah Widuri mempersiapkan dirinya, maka segeralah latihan itu dimulai. Tentu saja mula-mula Arya Saloka menjadi agak segan. Tetapi ketika latihan itu sudah berjalan beberapa saat, ia benar-benar menjadi heran. Meskipun tidak terlalu kuat, namun Endang Widuri memiliki kelincahan yang luar biasa. Seperti yang selalu diperlihatkan kalau gadis itu sedang bergurau atau berlari-larian. Kali ini,
Segala geraknya itu diatur dengan rapi sehingga dengan demikian Widuri telah dapat mengejutkan beberapa orang yang menyaksikan. Maka latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Kalau Arya Saloka mula-mula hanya berusaha untuk melayani, akhirnya ia pun harus bekerja keras untuk sekali-sekali melakukan tekanan-tekanan pada kawan berlatihnya itu. Bahkan kemudian latihan itu menjadi semakin sengit di luar dugaan. Kalau saja Endang Widuri seorang laki-laki yang memiliki kekuatan secara kodrati lebih besar daripada seorang gadis, maka Widuri pada umurnya yang baru kira-kira 15 tahun itu pasti sudah semakin memiliki keperkasaan yang mengejutkan. Bahkan mungkin dalam saat yang tidak lama akan dapat menyamai Arya Saloka. Demikianlah pada saat itu telah disaksikan suatu latihan yang mengherankan dari dua macam ilmu yang berasal dari satu keturunan. Meskipun dalam perkembangannya agak berbeda, namun jelas bahwa unsur-unsur pokoknya tetap dalam garis yang sama. Gerak-gerak Arya dipengaruhi oleh gerak berbagai jenis binatang, sedangkan gerak Widuri dilandaskan pada kecepatan dan kelenturan sesuai sifat-sifat alami seorang gadis. Akhirnya tampak bahwa Endang Widuri masih belum dapat menyejajari Arya Saloka. Namun hal itu dapat diterima sebagai suatu kewajaran. Meskipun andai kata keduanya benar-benar bertempur, Arya Saloka pun akan dapat dengan mudah mengalahkan gadis kecil itu. Demikianlah Endang Widuri telah menimbulkan keheranan di antara para penontonnya. Bahkan ayahnya pun lega menarik nafas panjang karena jerih payahnya selama itu ternyata cukup memberinya kepuasan. Yang paling tertarik dari semuanya adalah Rara Wilis yang merasa bahwa pada umur-umurnya sebesar Widuri itu ia baru dapat dengan manjanya menarik-narik ujung baju ibunya, merengek dan berbagai pola yang kekanak-kanakan. Karena itu, Rara Wilis menjadi terharu melihat gadis kecil itu yang sejak bayi ternyata sudah tidak beribu lagi. Kemudian atas asuhan ayahnya telah dapat menunjukkan suatu yang membanggakan. Meskipun karena pengaruh keadaan di mana ia bergaul dengan rapatnya hanya dengan seorang laki-laki, maka seolah-olah tingkah Widuri pun dalam beberapa hal terpengaruh oleh kelakuan laki-laki. Tetapi agaknya latihan yang memikat hati itu tiba-tiba terhenti ketika mereka melihat seorang cantrik yang berlari-lari dengan nafas terengah-engah. Bahkan Kepu Kanigara menjadi agak terkejut ketika cantrik itu dengan terputus-putus berkata di antara peredaran nafasnya yang semakin cepat, "Tuan, ada seseorang mencari." Kepu Kanigara mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Siapakah yang dicari?" "Tuan Mahesa Jenar," jawab cantrik itu. "Aku, Sela Mahesa Jenar. Ya, sejak tadi aku berkeliling bukit ini mencari Tuan," sambung cantrik itu. "Siapa?" tanya Mahesa Jenar pula. "Aku tidak tahu. Orang itu tidak menyebut namanya. Tetapi aku kenal dan pernah melihat pengantarnya," jawab cantrik itu pula. "Siapakah pengantarnya?" desak Mahesa Jenar tidak sabar. "Mereka telah agak lama menunggu Tuan." Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, kemudian desaknya lagi. "Ya, tetapi siapakah dia? Katamu kau kenal kepadanya." "Ya, aku kenal Tuan. Yang seorang adalah Ki Wiradapa, Lurah Gedangan, dan seorang pengawalnya." "Wiradapa dari Gedangan?" ulang Mahesa Jenar terkejut. Cantrik itu menganggukkan kepala. Maka tanpa disadari, Mahesa Jenar memandang Kepu Kanigara yang agaknya tertarik juga dengan pembicaraan itu untuk mendapat pertimbangan. Namun agaknya Kepu Kanigara tidak dapat menebak sesuatu. Maka katanya, "Marilah kita temui mereka." "Di manakah Panembahan?" tanya Kepu Kanigara kepada cantrik itu. "Tamu itu tak mencari Panembahan, Tuan," jawabnya. "Iya, tapi aku ingin tahu di mana Panembahan sekarang," ulang Kanigara.
Beliau ada di sanggar, jawab cantrik itu. Kebu Kanigara mengangguk-angguk, lalu katanya kepada cantrik itu, "Nah, dahululah katakan kepada tamu-tamu itu bahwa sebentar lagi kami akan datang." Cantrik itu membungkuk hormat, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Kemudian disusul pula oleh Kebu Kanigara, Mahesa Jenar, serta yang lain. Di salah satu rumah padepokan itulah Wiradapa menunggu. Maka ketika dilihatnya kemudian Mahesa Jenar beserta beberapa orang mendatanginya, cepat-cepat ia bangkit dan dengan hormatnya menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Mahesa Jenar pun segera membungkuk hormat kepadanya. Tetapi ketika ia melihat seorang lagi, yang mungkin orang itulah yang diantarkan oleh Wiradapa, dada Mahesa Jenar menjadi bergetar. Orang itu adalah seorang yang telah lanjut usia, rambutnya telah memutih, namun wajahnya masih memancarkan kebesaran tekad serta keteguhan hati. Ketika orang itu melihat Mahesa Jenar, untuk beberapa lama ia berdiri mengawasinya, tetapi kemudian ia bertanya, "Bukankah ini anak Mas Mahesa Jenar?" Mahesa Jenar dengan agak gugup membungkuk sambil menyahut, "Iya paman, akulah Mahesa Jenar." "Syukurlah, syukur bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan anak Mas setelah aku menempuh perjalanan yang sulit. Di manakah cucu Arya Saloka?" Orang tua itu meneruskan. "Inilah paman," jawab Mahesa Jenar sambil menarik Arya Saloka. Katanya seterusnya kepada anak itu, "Lupakah kau dengan eyangmu?" Arya Saloka tidak menjawab, tetapi matanya memancarkan sinar yang ganjil. Ia merasa seolah-olah berada dalam mimpi yang sama sekali tak diduganya. "Inikah dia?" tanya orang itu tak percaya. "Iya," jawab Mahesa Jenar, "inilah anak itu." Tiba-tiba orang itu maju selangkah lagi. Diraihnya anak yang sudah hampir melampaui dirinya dan dipeluknya seperti anak-anak. Dari mata orang tua itu membayanglah suatu perasaan haru yang sangat luar biasa, yang bahkan kemudian menjadi basah oleh titik-titik air mata. Akhirnya doaku serta doa seluruh penduduk Banyu Biru dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Adil, gumam orang itu dengan suara yang sesak parau. Sehingga aku masih berkesempatan bertemu dengan cucu Arya Saloka sebelum umurku ini berakhir. Arya Saloka menundukkan wajahnya, seolah-olah ia pun sedang berusaha untuk menyembunyikan perasaan haru yang dalam. Bahkan terasalah seakan-akan sesuatu menyumbat tenggorokannya. Sejenak kemudian orang tua itu menggoyang-goyangkan tubuh Arya Saloka, seolah-olah ingin melihat keperkasaannya. Katanya kemudian, "Kau berkembang dengan suburnya. Tubuhmu menjadi demikian gagahnya melampaui ayahmu." Arya Saloka masih belum dapat menjawab. Ia menjadi bingung karena pertemuan yang tiba-tiba itu. Kemudian Mahesa Jenar yang mewakili menjawabnya, "Karena pangestu paman, Arya Saloka dapat tumbuh seperti yang aku harapkan. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan ayahnya." Setelah itu maka dipersilahkanlah tamu-tamu itu untuk duduk kembali. Diperkenalkanlah Kebu Kanigara dengan orang tua itu. Orang pertama di Banyu Biru sesudah Ki Ageng Gajah Sora. Dia adalah Wanamerta. Juga diperkenalkan Lurah Desa Gedangan Wiradapa. "Dari siapakah paman dapat mengetahui bahwa aku berada di bukit ini?" tanya Mahesa Jenar. "Dari Adi Wiradapa," jawab Wanamerta. Dan seterusnya berceritalah Wanamerta bagaimana ia dapat mengikuti jejak Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Katanya, "Anak Mas, aku berusaha secepatnya pergi ke Gedangan, suatu daerah yang belum pernah aku datangi. Sebab dari seseorang kepercayaanku, aku mendengar bahwa anak Mas beserta Arya Saloka pernah dijumpai oleh Cucunda Sawung Sariti di pedukuhan itu. Menurut orang itu, cucu Arya Saloka bahkan terlibat dalam suatu pertempuran yang katanya dibantu oleh seseorang yang tak dikenalnya.
dan mengaku ayahnya, aku menjadi pasti bahwa orang yang dimaksud adalah anak Mas Mahesa Jenar. Sebab sejak Cucunda Arya Saloka hilang dari Banyu Biru, aku selalu mengharap agar Cucunda Arya Saloka meninggalkan Banyu Biru bersama-sama dengan anak Mas Mahesa Jenar. Meskipun ada yang menduga bahwa anak Mas menjumpai kesulitan dengan diketemukannya kuda anak Mas tanpa penumpang. Orang tua itu berhenti sejenak sambil membetulkan letak duduknya. Lalu setelah menelan ludah ia meneruskan. Beberapa saat setelah Sawung Sariti pulang, agaknya Pamingit mengadakan persiapan-persiapan baru dengan tidak mengikut sertakan Laskar Banyu Biru. Akhirnya yang aku dengar ialah Sawung Sariti akan mengerahkan pasukan yang lebih kuat lagi untuk mencari anak Mas Mahesa Jenar dan cucu Arya Saloka ke desa Gedangan. Karena itu, aku tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha untuk mendahuluinya, memberitahukan hal itu kepada anak Mas. Tetapi sesampainya di Gedangan, atas ancar-ancar orang tadi, anak Mas sudah meninggalkan desa itu, pergi ke Padepokan Karang Tumaritis. Dan atas kebaikan hati Adi Wiradapa, ia berkenan mengantarkan aku kemari. Sebab katanya Adi Wiradapa telah lama tidak bertemu dengan anak Mas Mahesa Jenar. Meskipun mula-mula kami agak cemas, jangan-jangan anak Mas Mahesa Jenar telah meninggalkan Padepokan ini. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Apa yang sebenarnya dicemaskan sejak lama, kini ternyata benar-benar akan terjadi. Karena itu ia menjadi berpikir keras, bagaimanakah sebaiknya cara yang akan ditempuh untuk menyelamatkan desa Gedangan yang pasti akan menjadi ajang pertempuran. Dan karena itu pula agaknya Wiradapa sengaja mengantarkan Wanamerta. Dalam pada itu kembali terdengar Wanamerta meneruskan ceritanya. Yang lebih mencemaskan lagi anak Mas, agaknya Sawung Sariti telah bersepakat dengan janda Simarodra yang menurut pendengaranku suaminya terbunuh pula oleh anak Mas. Bagaimanapun dada Mahesa Jenar berdesir, ini berarti akan datang kekuatan besar. Ia yakin bahwa dalam pasukan itu akan ikut serta Simarodra tua, bahkan mungkin Bugel Kaligi. Tetapi agaknya Arya Saloka berpikir lain, sebab tiba-tiba wajahnya menjadi cerah. Kemudian sahutnya, "Eyang Wanamerta, aku akan sangat bergembira apabila Adi Sawung Sariti sudi sekali lagi menemui aku. Sebab setelah sekian lama aku tidak bertemu, dan sesudah pertemuan kami yang hanya sekejap, aku menjadi rindu kepadanya." "Ah kau," potong Wanamerta, "aku memang mendengar bahwa atas asuhan anak Mas Mahesa Jenar, kau pada waktu itu dapat mengimbangi Sawung Sariti. Tetapi karena itulah maka Sawung Sariti telah bekerja mati-matian mesudiri. Kakang Soradipayana agaknya percaya pada dongengan yang dibuatnya bersama ayahnya Lembu Sora. Sehingga dalam waktu yang pendek itu, ia telah menggembleng Sawung Sariti bukan main. Bahkan ayah beranak itu kini memiliki warisan kesaktian yang menakutkan dari perguruan Banyu Biru, yaitu Aji Lebur Saketi. Meskipun dalam tingkatan yang belum sempurna." Sekali lagi dada Mahesa Jenar berdesir. Lebur Saketi adalah kesaktian yang luar biasa dahsyatnya. Aji itu dapat disejajarkan dengan Aji Cunda Manik dari perguruan Pandan Alas, Sosro Birowo dari perguruan Pengging. Karena itu Ki Ageng Lembu Sora yang memiliki kekuatan melampaui manusia biasa, dengan pedangnya yang tidak berukuran lumrah, pasti akan menjadi seorang yang luar biasa pula. Juga anaknya yang cerdik itu pasti akan menjadi anak yang sangat berbahaya. Mahesa Jenar kemudian menjadi menyesal pada keadaan, sehingga Ki Ageng Soradipayana dapat terseret dalam keadaan yang sangat pasti tidak dikehendaki sendiri. Tetapi kemudian diingatnya bahwa orang tua itu sendiri berkata kepadanya bahwa Lembu Sora adalah anak kesayangan istrinya.
Tidak mustahil kalau karena keadaan itu, Lembu Sora dapat memanfaatkannya dengan baik. Agaknya, lanjut Wanamerta, Kakang Soradipayana lebih percaya kepada cerita Lembu Sora bahwa anak Mas Gajah Sora telah tidak ada lagi. Dengan licinnya ia berpura-pura mengutus seseorang ke Demak untuk mendapat berita kematiannya. Sebab dalam perjalanan ke Demak, pada saat anak Mas Gajah Sora ditangkap, Laskar Banyu Biru telah mengadakan suatu serangan secara tiba-tiba. Suatu cerita atas kebohongan yang maha besar, sahut Mahesa Jenar. Sebab aku menyaksikan semuanya itu, bahwa aku tahu pasti bahwa yang menyerang pasukan Demak adalah orang-orang Lembu Sora sendiri. Mendengar bantahan Mahesa Jenar itu, Wanamerta tersenyum, lalu katanya, "Kami, Laskar Banyu Biru, mengetahui kebohongan itu. Sebab andai kata apa yang dikatakan itu benar, kamilah orang-orangnya yang disebutnya Laskar Banyu Biru, atau setidak-tidaknya aku mengetahui orang-orang itu." "Tidakkah Paman Wanamerta mengatakan hal itu kepada Paman Soradipayana?" tanya Mahesa Jenar. "Aku sudah mencobanya," jawab Wanamerta. "Tetapi agaknya keteranganku itu diragukan. Bahkan beberapa saat kemudian, Ki Ageng Lembu Sora mulai bertindak memperkokoh kedudukannya di Banyu Biru. Beberapa orang telah disingkirkan. Sawung Rana, sebagaimana kau ketahui, telah dibinasakan. Sebelum itu Pandan Kuning telah dilenyapkan pula." "Paman Pandan Kuning," potong Arya Saloka hampir berteriak. Wanamerta mengangguk kosong. Wajahnya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis umur menjadi semakin berkerut-kerut. "Ya, Pandan Kuning hilang beberapa saat sebelum Sawung Rana. Kemudian datang giliran Bantaran dan Panjawi," tegasnya. "Juga kedua paman itu?" Kembali Arya berteriak. Untunglah bahwa kedua orang itu sempat mempertahankan dirinya, meskipun kemudian harus meninggalkan Banyu Biru. Wanamerta meneruskan. Mendengar kata-kata terakhir itu, tiba-tiba Arya Saloka meloncat maju. Sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kuat, anak itu menengadahkan wajahnya yang keras penuh gelora yang terlontar dari dadanya. Ia menjadi demikian marahnya, sampai tubuhnya seperti orang kedinginan. Kemudian ia berkata dengan suara gemetar, "Tidakkah seseorang pun dapat mencegah perbuatan itu? Eyang Wanamerta, aku tidak akan menunggu sampai mereka datang mencari aku. Aku yang akan datang ke Banyu Biru. Aku yakin bahwa sebagian besar dari penduduk Banyu Biru masih setia kepada Ayah Gajah Sora. Aku akan datang atas nama pimpinan Tanah Perdikan Banyu Biru yang sebenarnya." Semua yang menyaksikan tingkah laku Arya Saloka itu, dadanya menjadi bergetar. Agaknya dalam dada anak itu benar-benar mengalir darah kepemimpinan yang kuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun masih dipengaruhi oleh masa remajanya yang melonjak-lonjak, lebih-lebih Wanamerta, sekali lagi hatinya dirangsang oleh perasaan haru yang mendalam, sehingga kembali matanya tampak mengaca. Tetapi ia adalah seorang yang telah banyak merasakan pahit manisnya kehidupan. Juga dialah yang paling mengetahui keadaan Banyu Biru yang sebenarnya. Karena itu, dengan sabarnya Wanamerta mencoba menenangkan hati Arya Saloka. "Duduklah cucuku Arya Saloka. Kau benar-benar seperti ayahmu pada saat-saat seumur kau ini. Tetapi dalam segala tindakan, haruslah dipikirkan sampai titik-titik yang sekecil-kecilnya, untung dan ruginya." Arya kemudian menjadi tersadar dari gelora hatinya, sehingga ditundukkannya wajahnya. Ia kemudian menjadi agak malu kepada dirinya sendiri, yang seolah-olah menjadi seorang perkasa yang tak terlawan. Sedang di dekatnya duduk orang-orang seperti gurunya, Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, dan yang lain. Kemudian bahkan keadaan menjadi hening, yang terdengar hanyalah angin pegunungan yang berdesir di dedaunan. Udara malam yang dingin terasa mengusap tubuh.
Sesaat kemudian, barulah Wanamerta mulai berbicara kembali. Anak Mas Mahesa Jenar, terserahlah atas segala pertimbangan anak Mas. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Mahesa Jenar sekali lagi mengerutkan keningnya. Meskipun sebelum ia sampai ke Banyu Biru, beberapa tahun yang lalu tidak ada sangkut pautnya dengan tanah perdikan itu. Namun sekarang tiba-tiba ia seakan-akan menjadi orang yang ikut bertanggung jawab. Tetapi ia tidak akan menyingkirkan diri dari kepercayaan Wanamerta kepadanya. Juga ia sendiri pernah menyatakan kesanggupannya untuk membantu segala kesulitan yang mungkin timbul atas tanah perdikan itu kepada Gajah Sora. Tentang Ki Ageng Sora Dipayana, Mahesa Jenar menduga pastilah ada sebab-sebab lain kenapa orang tua itu berbuat demikian. Sementara itu kembali terdengar Wanamerta meneruskan, kelakuan anak Mas Lembu Sora tidak berhenti sampai sekian. Yang terakhir adalah usahanya untuk menyingkirkan aku pula. Tetapi agaknya ia menemui kesulitan, sehingga rencana itu tertunda-tunda. Sedang aku sendiri sempat pula berusaha untuk menjaga diriku. Sampai kemudian aku mendengar kabar akan usahanya untuk mencari kembali anak Mas Mahesa Jenar dan cucuku Arya Saloka. Demikianlah anak Mas, keadaan Banyu Biru. Sedemikian rumitnya, sehingga aku tidak sabar menunggu sampai besok. Mahesa Jenar kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian ia menjawab seperti orang bergumam kepada diri sendiri. Tetapi agaknya mereka tidak akan kegedangan. Sebab Simarudra itu tahu pasti bahwa aku dan Arya Saloka telah meninggalkan pedukuhan itu. Bahkan mereka pun telah pernah mengepung bukit kecil ini. Tetapi mereka tidak menemukan anak Mas di sini, sahut Wanamerta. Aku telah mendengar hal itu pula. Namun agaknya anak Mas Sawung Sariti masih menduga bahwa anak Mas dan cucu Arya berada di sekitar Gedangan dan Karang Tumaritis. Masalahnya ternyata akan menjadi luas, menyangkut daerah Gedangan dan sekaligus Padepokan yang damai ini. Beberapa saat yang lalu, daerah yang seolah-olah tidak pernah tersentuh tangan-tangan dari luar Padepokan ini telah dikacaukan oleh kedatangan gerombolan orang-orang Simarudra untuk mencarinya. Sekarang agaknya akan mengalami keributan sekali lagi. Apalagi ketika kemudian terdengar Wiradapa berkata, Adimas Mahesa Jenar, agaknya aku tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan hidup mati rakyatku kepada Adimas. Sebab aku tahu apa yang akan terjadi seandainya kami, orang-orang Gedangan sendiri yang harus mempertahankan diri atas dendam Sawung Sariti yang menemui kegagalan di desa kami. Dan sekaligus dendam yang tersimpan di dada janda Simarudra atas kematian suaminya. Mahesa Jenar dapat mengerti sepenuhnya keadaan itu. Karena itu ia harus menemukan suatu cara untuk mengatasi keadaan. Tiba-tiba bertanyalah ia kepada Wanamerta, Paman, di manakah Bantaran dan Panjawi sekarang? Aku sudah mencoba untuk menghubungi, jawabnya. Mahesa Jenar menjadi semakin tertarik pada keterangan itu. Katanya, adakah Paman berhasil? Wanamerta menggelengkan kepalanya. Jawabnya, sayang tidak. Tetapi setidak-tidaknya aku pernah mendengar kabar tentang kedua orang itu. Agaknya mereka telah berhasil menyusun barisan, meskipun masih terlalu lemah. Bahkan di antara mereka ada beberapa orang yang belum kami kenal, yang datang dari daerah Candi Jonggrang. Ia menggabungkan dirinya karena ia sudah mengenal beberapa hal mengenai keadaan Banyu Biru. Siapa orang itu? Tanya Mahesa Jenar. Aku belum tahu pasti, jawab Wanamerta. Menurut pendengaran, di antaranya bernama Mantingan dan Wirasaba. Mantingan dan Wirasaba, ulang Mahesa Jenar hampir berteriak. Wanamerta mengangguk.
Namun ia menjadi keheranan. Agaknya Mahesa Jenar pernah mendengar nama-nama itu. Karena itu ia bertanya, "Adakah anak mas pernah mengenal mereka?" Mahesa Jenar mengangguk lemah. Jawabnya, "Ya, aku pernah mengenal mereka. Mantingan memang pernah datang ke daerah Banyu Biru. Ia tahu mengenai persoalan Arya. Aku pernah mengatakan kepadanya." "Syukurlah," gumam Wanamerta. "Ada juga kawan-kawan yang akan membantu kami." Kembali suasana dicekam oleh kesepian, masing-masing dengan angan-angannya sendiri. Kepu Kanigara yang sejak tadi berdiam diri nampak juga berpikir, sebab ia pun akhirnya akan langsung berkepentingan seandainya pasukan Sawung Sariti tiba. Panembahan Ismoyo sama sekali tidak menghendaki kekerasan. Namun apakah ia akan tinggal diam seandainya sekali lagi ada orang lain yang ingin merusakkan kedamaian bukit ini? Sedang Mahesa Jenar ternyata kemudian tidak pula dapat meninggalkan Kepu Kanigara, sebab dalam anggapannya sepeninggal gurunya, maka Kepu Kanigara yang dijumpainya kemudian itu dapat dianggap sebagai gantinya, meskipun umurnya jauh di bawah umur gurunya. Karena itu maka kemudian terdengar Mahesa Jenar berkata, "Bagaimana sebaiknya Kakang Kanigara? Kapankah kira-kira Sawung Sariti akan membawa orang-orangnya?" Ia bertanya langsung kepada Wanamerta. "Segera anak mas," jawab Wanamerta. "Pada saat aku berangkat, semua persiapan sudah selesai." Kepu Kanigara mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Mereka datang dengan pasukan Mahesa Jenar. Kau tidak akan dapat melawannya seorang diri atau bersama-sama dengan 2-3 orang saja." "Ya," sahut Mahesa Jenar, "aku juga harus melawannya dengan pasukan." Tiba-tiba menyelalah Lurah Gedangan, "Adimas Mahesa Jenar, meskipun sedikit ada juga laskar di Gedangan. Apabila mereka berada dalam pimpinan yang kuat, aku kira mereka tidak akan terlalu mengecewakan. Bagaimanapun juga mereka akan menyerahkan dirinya untuk mempertahankan kampung halamannya." Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara bersama-sama mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya mereka sependapat bahwa kemungkinan untuk menggunakan laskar Gedangan tidak dapat dihindari lagi. Tetapi di antara mereka tampaklah Arya Saloka menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya melilitlah suatu perasaan sesal yang dalam. Ia menyesal pada keadaannya yang kurang baik. Ia menyesal pada keadaan keluarganya. Satu-satunya pamannya yang seharusnya memberi pengayoman kepadanya justru telah mengkhianatinya. Dalam pada itu malam menjadi semakin dalam. Bintang-bintang di langit berkedip dengan lelahnya. Embun malam satu-satu mulai menggantung di dedaunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.